Selamat pagi, siang, malam Papa Yu. Berikut adalah video presentasi kami dari kelompok 10 mengenai Docker. Nah, untuk anggota kelompok 10 sendiri ada 3, yaitu Joshua Golden Umbo, lalu saya sendiri, Renald Setiono, dan juga Arya. Nah, oke. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai Docker, uh, kita perlu membahas dulu tentang virtualization. Nah, materi virtualization ini merupakan introduction sebelum kita masuk dalam Docker. Nah, virtualization itu apa? Virtualization ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan multiple simulated environments ataupun VM dari sebuah satu single physical hardware system. Jadi dari satu hardware itu bisa bisa di-create multiple simulated environments yang berbeda-beda atau virtual machine yang berbeda-beda dari satu physical software yang sama. Nah, ini akan di-manage menggunakan software yang bernama hypervisor. Hypervisor ini juga bisa dibilang virtual machine monitor ya, atau VMM. Nah, hypervisor ini adalah software layer yang bisa men-enable virtualization ini. Jadi dia itu kayak mengatur virtualization ini dari physical hardware-nya, lalu alokasi resource-nya, dan lain-lain. Nah, untuk hypervisor itu sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu type 1 atau disebut juga bare metal, lalu type 2 atau kita bisa menyebutnya hosted. Tuh. Nah, untuk type 1 atau bare metal, ini jalannya directly di hostnya hardware atau hardware-nya si host gitu untuk memanage operating system lain. Nah, contoh dari type 1 ini yaitu contohnya VMware EXXI. Lalu ada Microsoft Hyper-V dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas yang type 2. Itu perbedaannya antara type 2 dan type 1. Kalau type 2 itu jalannya di atas conventional operating system. Jadi sudah di atas OS-nya, bukan di hardware-nya langsung. Mungkin sebagai contoh itu misalnya VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan lain-lainnya. Nah, terus kenapa kita harus memakai virtualization? Nah, sebenarnya ada 3 alasan kenapa kita harus menggunakan virtualization. Yang pertama itu isolation. Nah, jadi dengan adanya virtualization ini, kita bisa mengisolate seperti misalnya menjalankan VM atau environment tanpa terganggu dari hal lainnya sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain yang akan berpengaruh pada security dan stability itu. Lalu yang kedua ada resource optimization. Nah, jadi virtualization bisa mengallow kita menggunakan multiple virtual machine di saat waktu yang sama dengan satu hardware saja. Nah, misalnya hardware kita ternyata masih ada 20 giga untuk digunakan tapi nggak dipakai gitu. Nah, kita bisa virtual machine itu bisa mengoptimize seperti itu. Nah, lalu terakhir adalah scalability and flexibility. Nah, ini virtual machine juga bisa dibilang
gampang untuk di-create, di-modify, ataupun di-delete. Jadi deployment itu cepat, dan untuk nge-scaling aplikasi yang dibutuhkan juga gampang. Oke, selanjutnya adalah virtual machine atau VM. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit ya tentang VM di bagian virtualization. Tapi saya akan menjelaskan ini dengan lebih mendalam lagi. Nah, sebenarnya apa itu virtual machine? Nah, virtual machine ini adalah software-based emulation dari sebuah physical computer yang berjalan di atas OS dan aplikasi dalam environment yang terisolasi. Nah, ini di-manage oleh hypervisor. Jadi hypervisornya allocate resource-nya dari physical hardware. Nah, lalu di atas resource yang dikasih itu di-build sebuah virtual machine. Nah, virtual machine operate secara independently, memberikan flexibility untuk berjalan di operating system yang berbeda-beda, tapi dengan physical host yang masih sama. Nah, misalnya saya menggunakan laptop Windows, tapi saya juga ingin menggunakan Linux di laptop Windows tersebut. Nah, kita bisa bikin virtual machine Linux itu menggunakan resource dari laptop Windows itu dengan menggunakan hypervisor baru yang dibikin oleh virtual machine. Nah, saya lanjutkan dari slide kelima mengenai apa itu Docker ya. Jadi perkenalan dulu apa itu Docker. Docker is an open source platform that automates the deployment, scaling, and management of application using containerization, which packages an application and its dependencies into a standardized unit called a container. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Ya, kita mulai dari kenapa dulu dibuatnya Docker ya. Nah, jadi Docker itu dibuat, kenapa Docker dibuat tuh karena banyak developer mengalami masalah yang sama. Apa sih masalahnya gitu ya? Yaitu ketika mereka buat nih, misalnya saya bikin program di laptop saya, jalan nih programnya, jalan lancar, aman, semuanya nggak ada error. Tapi ketika saya kumpulin nih programnya, misalnya saya kumpulin ke dosen nih, ini pak program yang saya bikin, tapi begitu jalanin di laptop dosennya, programnya nggak jalan, error. Nah, banyak tuh penyebab yang bisa jadi penyebab errornya kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi gitu ya, nah dibuatlah Docker kayak gitu. Jadi kalau kita bikin di Docker gitu, kalau bisa jalan di Docker ini udah pasti dikasih ke orang di mau dimanapun pasti bisa jalan sama persis kayak gitu, nggak akan ada bedanya. Kenapa? Karena ya seperti yang ditulis di sini, dia itu package gitu ya si application dan dependency yang dipakai aplikasinya ini menggunakan container namanya gitu ya. Jadi contoh misalnya yang saya ngumpulin tugas tadi tuh yang jalan di laptop saya, tapi ketika dikumpulin ke dosen yang nggak jalan tuh ternyata nggak jalan karena versi PHP yang dipakai beda. Misalnya ketika ketika kita bikin program yang pakai PHP misal Laravel kayak gitu ya, versi PHP yang ada di laptop aku sama yang di laptop dosen beda. Nah itu kan rusak kan. Nah ketika pakai Docker ya udah di kontainernya ada gitu tulisannya PHP 8.1 misalnya kayak gitu. Jadi udah pasti jalan mau di manapun kayak gitu ya. Nah itu untuk si Docker sendiri kayak gitu ya. Nah terus kalau kayak gitu mungkin kalian bilang kan, kenapa nggak pakai VM aja kayak gitu kan? Kenapa nggak pakai VM aja, kan VM juga sama. Ya udah bikin OS di dalamnya, terus ya udah nanti tinggal uh, bikin aplikasinya di atas si OS-nya, terus ya udah mau tinggal kasih VM aja, kirim-kiriman VM gitu kan, kasih VM. Ya bisa aja, cuman ada keuntungannya nih Docker dibanding VM, ada pro dan kontranya ya antara VM dan Docker. Pertama nih, jadi Docker sistem kerjanya tuh beda sama VM. Kalau VM kan dia bikin virtual machine sendiri di komputer kita kan. Contoh, misal saya punya komputer nih, RAM-nya 32 GB, CPU berapa core, terus space-nya berapa, memori berapa, lain-lain kayak gitu kan. Nah, kita mau bikin VM tuh kita alokasiin uh, resource yang ada kayak gitu. Misal RAM-nya kita kasih segini, CPU-nya kita kasih segini kayak gitu kan.
Nah itu tuh nanti bakal langsung diambil sama si VM-nya, ya udah ini jatah gua bakal operasi pakai jatah yang udah dikasih nih, si RAM, CPU dan lain-lainnya itu yang udah dikasih kayak gitu. Jadi bakal keblok kayak gitu si resource-nya. Nah, jadi dengan begini gitu kita nggak bisa bikin banyak-banyak kalau VM kayak gitu kan, nggak bisa bikin banyak-banyak dan juga lebih lemot. Kenapa lebih lemot? Karena VM berkomunikasi dengan OS kita gitu ya. Misal kita bikin VM Linux sama di sistem Windows misalnya. Nah itu komunikasi antara si VM dan si OS kita yaitu si Windows itu nggak cepat ya prosesnya, karena mereka melalui hypervisor gitu ya. Jadi nggak native komunikasinya gitu. Sedangkan kalau Docker, selain tadi kalau VM kan tadi ngeblok resource kan, resource-nya udah di kotak-kotakin tuh, dibagi-bagi kan, semua pakai resource masing-masing. Kalau Docker nggak, Docker tuh bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi. Jadi karena dia di host di OS kitanya, di komputer kitanya, dan juga di hostnya secara native kayak gitu ya, jadi nggak pakai hypervisor gitu ya, nggak pakai hypervisor, jadi lebih cepat juga dia komunikasinya kayak gitu. Dan juga dia nggak ngeblok resource kayak VM kayak gitu, dia bisa berbagi kayak gitu ya. Nah terus kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nah kalau Docker karena dia bareng-bareng kayak gitu ya, nggak ngeblok kayak gitu ya. Dia ada batasan di isolasinya kayak gitu, karena dia lebih nggak terisolasi dibandingin VM. Kalau VM kan ya udah mesin sendiri kayak gitu kan. Docker juga soalnya kalau misalnya kita pakai VM, misal kita nge-host 3 kontainer yang sama nih, kita nge-host 3 kontainer berbeda tapi tiga-tiganya pakai image yang sama. Nah itu image-nya di-share di tiga-tiganya kayak gitu. Jadi emang isolasinya lebih terisolasi VM. Dan juga OS compatibility ya, untuk Docker ada masalah OS compatibility. Nah ini yang tadi baru dijelasin ya. Kalau Docker itu nge-share OS kernelnya gitu kan. Jadi nggak perlu jalanin separate OS untuk setiap container, dan nggak perlu hypervisor juga karena berkomunikasi secara native ya ke si operating system kita. Sedangkan virtual machine itu masih dijembatani dengan yang namanya hypervisor kayak gitu. Dan juga si Docker kan bisa langsung lebih cepat jalannya kan, di startnya lebih cepat. Kenapa? Karena kan langsung jalan di hostnya kan, di OS kita kan. Sedangkan kalau di sini kan kita booting lagi kan, sama kayak kalau kita nyalain komputer kan Windowsnya ngebut dulu kan. Nah ini juga sama, virtual machine ngebut dulu kayak gitu dia. Gitu. Karena kan dia jalanin ini baru ya, si OS baru, OS baru. Nah, terus ya seperti yang di sini tulis, application containerized must be compatible with the host OS. Kalau gitu, kalau Docker ya harus compatible dengan host OS-nya. Sedangkan kalau virtual machine ya bisa banyak OS beda-beda di physical hardware yang sama, karena kita kan ya install OS berbeda. OS-nya emang beda, ya udah misah kayak gitu, terpisah dari mesin kita kayak gitu kan. Nah itu sih untuk Docker versus virtual machine. Nah, lalu selanjutnya ada core konsep dari Docker. Nah, Docker sendiri ini mungkin tadi baru dijelaskan terkait kontainernya doang. Nah, Docker sendiri ini dia ada beberapa konsep-konsep utama yang perlu dipahamin sebelum para user ingin menggunakan Docker. Nah, itu ada Docker Engine, Docker Images, Container, Registries, Volume, Client, dan Host. Nah, ini saya akan coba jelasin satu-satu. Tapi sebelum saya jelasin satu-satu, mungkin saya jelasin yang ini dulu. Nah, jadi Docker itu kalau yang tadi kalau VM, kalau VM itu virtual machine yang dibuild di atas uh, physical hardware yang lain gitu ya. Sedangkan Docker ini dia tuh istilahnya tuh container yang tadi. Jadi ada dependensi yang di package jadi satu, application dan dependensi di package jadi satu, kita sebutnya container. Kontainernya adalah running prosesnya. Running prosesnya yang berjalan selayaknya kayak ini adalah isolated environment-nya. Nah, sebelum kita bisa bikin kontainer itu perlu yang namanya Docker image dulu. Docker image dulu. Nah, Docker image ini seperti blueprint untuk kita jalanin kontainernya. Jadi sebelum kontainer mau jalan, kita perlu tahu dulu kontainer macam apa yang mau dijalanin. Nah, kontainer macam apa yang mau jalan itu adalah si Docker image-nya. Misalnya kita mau jalanin PostgreSQL gitu ya. PostgreSQL kita mau containerize si PostgreSQL dan dependensinya dan lain-lain ke dalam si container. Nah, itu perlu ada image-nya dulu, image di PostgreSQL ini. Nah, Docker image ini dibuat dari mana? Dibuatnya juga menggunakan yang namanya Docker file. Jadi dari Docker file untuk membuat Docker image, lalu dari pilihan Docker image kita bisa pilih yang mana yang mau kita jalanin. Kalau kita jalanin
proses itulah baru yang namanya container, Docker container yang lagi jalan. Kayak gitu. Nah, di sini ada juga komponennya ya. Komponennya ada client, host, daemon, dan registry. Ini mungkin saya balik lagi ke sini. Nah, yang pertama itu ada Docker Engine. Docker Engine ini atau itu include sama yang namanya Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini apa? Docker Daemon ini adalah running process di host machine ya. Di host machine yang berguna untuk nge-manage resource dari si Docker tersebut gitu. Nge-manage resource dari si Docker tersebut. Nah, Docker image yang tadi ya, Docker image ini seperti snapshot atau blueprint lah, bisa dibilang blueprint untuk si container ya. Jadi application code, dependencies, configuration itu si Docker image ini yang dimasukin dari sebuah Docker file, yang dibikin dari sebuah Docker file. Docker containers simpelnya adalah ya Docker image tapi yang dijalanin gitu. Docker image yang dijalanin yaitu yang namanya Docker containers gitu. Dijalanin di isolated environments. Nah, Docker host ini adalah pihak mana yang dijadiin host sama si Docker. Kalau misalnya saya menggunakan laptop saya sendiri, artinya Docker hostnya adalah laptop saya sendiri. Nah, lalu Docker client ini apa? Docker client ini adalah cara kita supaya bisa interact sama kontainer kita. Kalau misalnya umum ya, misal saya mau pakai command line interface. Nah, jadi dari command line interface saya berinteraksi dengan kontainer yang lagi jalan. Artinya Docker client ini adalah si command line interface-nya itu. Gitu. Dengan Docker hostnya adalah device saya sendiri, device saya yang menjalani si kontainer gitu. Nah, lalu ada Docker Volume. Docker Volume ini adalah file system sih sebenarnya. File system untuk ngatur storage di dalam kontainernya gitu. Nah, lalu yang terakhir ada Docker Registries. Docker Registries ini kayak Docker Hub. Jadi dia itu nge-store dan distribusi Docker images. Ya, jadi karena ini open source, jadi kita bisa ambil image Docker yang udah ada sebelumnya yang dibikin orang lain. Nah, itu masuk ke Docker Registries ini. Jadi kita bisa ambil image orang lain dan kita pakai. Misalnya kita mau bikin yang tadi ya, mau jalanin instance PostgreSQL di sebuah kontainer. Kita kan perlu image-nya dulu ya, daripada kita bikin dari awal Docker file-nya, kita bisa ambil aja dari punya orang atau dari perusahaannya langsung yang udah bikin gitu. Nah, itu didaftarin di Docker Registry sini gitu. Nah, jadi untuk flow-nya sendiri, arsitekturnya, misalnya ini ya. Di sini ada klien. Nah, di klien ini artinya yang di command line interface-nya ya. Command line interface-nya ini kita bisa pakai komen-komen kayak docker build, docker pull, docker run. Nah, itu beda-beda. Nah, terus ada juga docker host. Docker host artinya ya device kita sendiri, device yang kita jalan dockernya itu di mana gitu. Terus di dalam docker host itu ada docker daemon atau docker engine. Jadi docker daemon ini yang engine untuk ngeproses kontainer-kontainernya. Nah, ini yang tadi ada kontainer, lalu ada images, sama registry. Misalnya kita pengen jalanin Cassandra gitu ya, atau Nginx. Kita mau jalan Nginx. Nah, kita perlu ambil dulu nih image-nya dari registry. Nah, kita pakai yang namanya Docker Pull. Nah, jadi Docker Pull dia akan nge-pull dari command line interface kita bikin, kita tulis ya, Docker Pull Nginx bla 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 versi berapa. Nah, nanti akan diproses sama si Docker Daemon. Masuk ke Docker Host, diproses sama Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini akan ambil dari server registry. Gitu, dia bakal ambil instance Nginx, image Nginx, terus dimasukin ke Docker hostnya sendiri. Gitu. Baru kedaftarlah di sini, si Nginx ini ke image yang Docker host kita ini punya. Gitu. Nah, setelah itu artinya udah berhasil ke pull. Udah berhasil ke pull dari registry, kita bisa run. Kita pakai misalnya kita mau run si Nginx yang tadi udah kita pull image-nya. Udah kita tinggal docker run si image Nginx ini versi sekian, baru nanti jalanlah jadi si container. Gitu ya. Nah, container ini nanti bisa kita akses gitu. Aksesnya bagaimana? Aksesnya itu nanti ada juga yang namanya konsep extended port. Nah, jadi portnya itu bisa di mapping host kita dengan port yang ada di Docker gitu. Jadi kalau misalnya kita tembak port berapa, itu bisa ke connect dengan kontainer kita kayak gitu. Atau kita mau build juga bisa.
kita build, terus kita daftarin ke registry jadi orang lain bisa pakai. Nah, itu juga bisa. Nih, ya registry ini ya image-image yang udah pernah dibikin sama orang lain. Misalnya ini Nginx yang udah disediain Cassandra atau kita mau bikin sendiri juga bisa. Kayak gitu. Nah, Dockernya sangat-sangat bagus untuk yang tadi ya. Sangat-sangat bagus untuk yang tadi di sini. eh, Dia tuh cepat, lightweight, scalable juga. Scalable. Dan itu sih sebenarnya yang paling penting. Dia lightweight, cepat, dan scalable. Kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam Pak Bayu. Saya Joshua Gulimbo, mewakili kelompok 10. Ingin membawakan video tutorial terkait Docker untuk AOL operating system. Nah, jadi sebelum kita masuk, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan Docker gitu. Nah, dua hal utama yang perlu kita punya sebelum menggunakan Docker tentunya device kita sendiri ya, atau device apapun yang bisa dijadikan Docker host tentunya. Lalu Docker client untuk berinteraksi dengan Docker Engine atau Docker Daemon ya. Lalu Docker Daemon yang akan bisa nge-manage image container kita. Nah, umumnya kita bisa langsung, umumnya orang-orang itu langsung download yang namanya itu Docker Desktop. Nah, jadi bisa di-search aja download Docker Desktop. Nah, kenapa kita langsung pakai Docker Desktop ini aja? Karena udah include dengan Docker Client dan Docker Engine, yang dimana dalamnya juga ada Docker Daemon gitu. Nah, di sini bisa di-download aja, tergantung dengan device-nya ya. Tergantung device masing-masing bisa download aja, misalnya Windows, Linux, Mac itu bisa di-download aja sesuai dengan device masing-masing. Lalu bisa diikuti saja arahan instalasinya. Nah, jika sudah, harusnya tampilan Docker desktop-nya itu kira-kira akan seperti ini, gitu ya. Kira-kira akan seperti ini. Di sini ada container, images, volume, dan lain-lain. Informasi-informasi ini, kita bisa berinteraksi juga dengan Docker desktop adalah intinya tempat kita berinteraksi dengan kontainer dan image kita gitu. Nah, selain dari Docker desktop, kita juga bisa berinteraksi lewat CLI, Command Line Interface. Di sini, kalau kita coba Docker terus langsung enter, nah kelihatan langsung comment-commentnya ya. Di sini karena saya udah install Docker, jadi dia udah ada Docker client-nya. Nah, di sini kita bisa nge-build, nge-pull, push, atau lihat list images. Misalnya saya Docker images. Nah, di sini ada dua, MySQL sama MySQL Server gitu. Ini ada yang 2 bulan lalu dan 17 bulan lalu. Sama aja tampilannya dengan yang di sini, gitu ya. Jadi tergantung preferensi mau pakai yang Docker Desktop atau yang dari command line interface. Nah, sebelum lanjut, kita di sini untuk video tutorial ini, saya akan ajarkan cara menggunakan menjalankan kontainer lalu menggunakannya, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya Docker itu kan dibuat dari Docker file untuk membuat Docker image, baru membuat Docker container. Nah, jadi kita di video kali ini saya tidak akan mengajarkan cara membuat Docker file-nya, tapi langsung nge-pull image saja. Karena saya mau tutorialnya itu MySQL. MySQL itu sudah ada di registry atau Docker Hub. Jadi kita bisa langsung ambil aja image-nya. Kita nggak perlu ambil lagi, kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Kita nggak perlu Docker file lagi untuk bikin dari awal. Kita bisa langsung tarik aja dari yang official-nya, official image-nya. Nah, itu dari mana? Kita bisa cari dari Docker Hub, ya, hub.docker.com. Di sini kita bisa, misalnya kalau di sini, itu kita bisa ambil Nginx ataupun Cassandra dan lain-lain gitu ya. Sini misalnya saya cari Nginx. Nah, ini dia udah ada official image-nya yang dari perusahaannya langsung atau yang udah terverifikasi gitu ya. Official build of Nginx. Ini kalau kita ambil pull, itu kita bisa langsung pakai gitu. Sama kayak Cassandra, baca Cassandra, atau misalnya yang saya mau pakai ya, itu MySQL. Tuh. Jadi kita udah ada MySQL-nya yang bisa langsung diambil, nggak perlu bikin Docker file lagi dari awal. Jadi kalau memang ada yang cepat, itu silakan. Tapi kalau memang kebutuhannya itu customize, disarankan menggunakan yang Docker file, bikin lagi dari awal karena ya mungkin requirement-nya kan beda-beda gitu. Tapi
untuk bikin Docker file sendiri itu kita juga bisa eh, ambil dari image yang udah ada. Jadi nggak bikin semua dari awal, itu juga bisa gitu. Kita bisa ambil dari image yang udah ada, base image namanya. Baru dari situ kita tambahin. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat image-nya itu ada yang Docker official image, atau karena ini open source ya. Jadi semua orang bisa masukin ke sini. Ada yang verified publisher dan lain-lain. Itu bisa dicentang aja, di filter kayak gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan MySQL ya. Jadi pertama-tama kita perlu nge-pull dulu ya. Nah, cara nge-pullnya itu, nge-pull image yang udah ada itu dari hub ya, dari registry. Kita bisa pakai docker pull MySQL. Nih, pull MySQL. Nah, jadi di sini docker pull nama image-nya MySQL. Sini kita juga bisa specify. eh, jadi supaya latest gitu ya tag-nya. Tag-nya latest. Jadi yang paling baru. Nah, di sini dia lagi nge-pull ya. Nanti kalau misal udah nge-pull, kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk ngejalanin kontainernya. Sini saya pause dulu. Nah, di sini saya udah selesai nge-pull Docker MySQL ya, Docker image MySQL. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya atau kita Docker images, nah dia udah nambah nih MySQL yang tag-nya itu latest gitu. Created-nya 11 hari lalu dari pembuat image-nya. Jadi kita cuma nge-pull doang, kita nggak bikin dari awal lagi. Jadi created-nya bukan hari ini. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya itu juga udah ada. Jadi dia udah langsung nge-sync. Ya. Nah, cara kita run-nya gimana? Nah, jadi cara ngerannya itu beda-beda ya. Untuk cara ngeran tiap image-nya itu beda-beda, tergantung eh, image yang kita mau jalanin gitu, kontainer. Nah, di sini, kayak misalnya nih, di sini MySQL, cara jalanin itu perlu specify environment variable-nya ya, strip E, MySQL terus password gitu. Ya, kalau misalnya yang lain, misalnya saya pakai contoh MariaDB gitu ya. MariaDB di sini dia minta spesify-nya itu MariaDB root password. Nah, jadi beda-beda tuh cara ngerannya. Jadi kita cek aja dari dokumentasi image-nya ya, yang ada di hub.docker.com ini gitu. Nah, di sini kita coba jalanin aja docker run, terus nama kontainernya ya, strip name sama MySQL, terus strip E environment variable-nya, MySQL root password, baru passwordnya gitu ya. Lalu di sini eh kita tinggal docker run strip name MySQL. Nah, namanya ini kita bebas ya. Kalau di sini misalnya saya mau bikin MySQL kelompok 10 gitu ya. SQL kelompok 10. Lalu setelah itu dia minta environment variable MySQL root password. Yaudah. Sini saya gedein dulu. Strip E MySQL root password. Nah, di sini saya misalnya bikin Joshua 123 aja. Terus terus kita tambahin strip detach, jadi dia akan jalan di background. Dia nggak akan kepake ini terminalnya gitu ya. Atau enggak juga nggak masalah. Lalu kita specify image-nya ya. Kita specify image-nya. Kalau kita lihat nih image itu MySQL ya. Tapi MySQL-nya ada banyak. Ada 3 nih di sini. Jadi kita pakai MySQL, kita tambahin tag-nya. Tag-nya apa? Di sini tag-nya yang latest. Kita mau ambil yang paling baru. Yaudah, kita pakai yang MySQL dengan tag latest. Gitu. Terus kita enter aja. Nah, ini harusnya ID kontainer yang lagi berjalan gitu ya. Cuma kita nggak dikasih lihat lagi prosesnya karena kita jalanin di background gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di kontainer, nih, wah ini, oh dia di mana ya? Sebentar. Nah, ini dia baru kelihatan ya. Sorry, sebentar. Eh, oh ya, Docker PS. Nah, ini dia lagi jalan ya. Docker PS-nya, tapi kayak di Docker desktop-nya somehow nggak nge-sync gitu. Saya juga bingung. Nah, kalau kita coba cek nih di Docker PS-nya, di CLI-nya, itu dia udah kelihatan ya, dia lagi running.
51 seconds ago, udah run selama 51 detik gitu. Ya, namanya itu MySQL kelompok 10. Nah, di sini ini juga salah satu kelebihan Docker ya, karena dia share kernel OS dari hostnya. Jadi dia tuh cepat, dia langsung bisa run waktu kita klik enter gitu. Sangat cepat. Jadi berbeda dengan VM yang dia harus reboot lagi dari awal. Itu ya. Nah, di sini kita bisa, ini kan kita baru tahu dia jalan ya, tapi kita belum coba bisa akses DB-nya. Nah, cara aksesnya gimana? Kita cek lagi aja dokumentasinya. Gimana cara kita aksesnya? Nah, misalnya nih, kita bisa buka bash shell di dalam MySQL container kita. Gitu. Cara gimana? Kita pakai Docker exec. Ya, exec it, strip it, terus nama kontainernya, baru pakai bash shell gitu ya. Di sini saya bikin yang baru aja. Saya buka command line interface baru. Nah, misalnya di sini kita ikutin aja ya, docker exec strip it. Nah, namanya tadi kita bikin MySQL kelompok 10. Oke. Ya, MySQL kelompok 10 ya. Lalu kita specify bash. Nah, ini bash-nya ini udah lagi berjalan di dalam kontainer kita gitu. Ini lagi berjalan di kontainer kita. Kita bisa kita coba login ya. Kita coba login ke dalam MySQL-nya. Caranya gimana? Ya udah kayak di bash biasa. Jadi ini kayak nggak harus di Docker gitu komennya. Kita tinggal treat dia kayak MySQL yang ada di bash biasa. MySQL strip u, kita specify username-nya adalah root ya. Root itu defaultnya pasti ada root, lalu strip p untuk masukin password. Passwordnya tadi saya bikin Joshua 123 ya. Joshua 123. Nah, kita udah masuk nih ke MySQL-nya. Nah, di sini ya udah kita coba-coba aja misalnya create atau help dulu ya. Help. Ya, di sini kita bisa quit gitu ya. Quitnya pakai quit dan lain-lain lah gitu. Di sini kita misalnya mau create DB dulu ya. Soalnya belum ada database-nya kan ya. Create database misalnya Joshua DB. Oh, Joshua DB. Oh, titik koma. Nah, udah ada database-nya, kita coba use Joshua DB. Oke. Sini misalnya kita mau bikin table baru ya. Create table apa ya? Create table person. Kita bikin name ya, misalnya name varchar 100 gitu misalnya. Nah, ini udah oke ya. Ini kalau misal kita mau insert into person gitu ya misalnya. Kita tambahin Joshua. Sebentar, ini kayaknya pakai ini ya. Oke, sebentar, error. Ini harusnya error SQL sebentar ya. Oh, ini saya lupa sintaks MySQL. Nah, jadi ini harusnya insert into person, terus kasih values-nya ya. Keyword values. Oke, coba select all dari person. Nah, kita dapat ya, name Joshua. Gitu. Karena udah berjalan ya. Ini udah berjalan. Ya udah, kita bisa langsung quit aja gitu ya. Quit, exit. Kita balik lagi ke CLI biasa. Nah, itu artinya udah terbukti berjalan. Tapi ini kan ribet ya kalau misalnya kita mau akses kontainer kita dari command line doang. Gimana kalau misalnya kita mau pakai ada request nih ke DB-nya gitu. Gimana caranya? Nah, itu sebenarnya gampang aja. Kita bisa establish connection ya. Kita bisa pakai yang namanya itu extended port. Nah, jadi kita bisa ganti. Jadi portnya itu misalnya kita specify nih di PC kita, di laptop kita, port segini. Kalau misalnya ada request yang masuk ke port ini, itu akan masuk ke kontainer kita. Nah, itu bisa ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Oh, ini kita juga bisa buka logs-nya ya, logs dari Docker-nya ya.
Nah, caranya kita coba restart ulang dulu aja ya. Kita coba bikin ulang kontainernya. Tapi kita perlu tambahin satu variabel lagi. Gitu. Kita perlu tambahin satu variabel lagi. Di sini sebentar. Di sini kita coba stop dulu kontainernya berjalan ya. Karena kita mau run ulang. Ya docker stop. Namanya tadi kontainernya MySQL kelompok 10. Gitu ya. Oke, udah stop. Terus kita coba remove ya. Remove-nya pakai apa? Kita pakai rm. Per rm SQL kelompok 10. Nah, kalau kita coba docker pass, nah dia udah lagi nggak ada yang berjalan ya. Kita pakai cara yang sama. Kita pakai cara yang sama, cara nge-startnya, cara start container. Kita pakai image yang sama, tapi kita perlu specify portnya ya. Caranya gimana? Tinggal docker run strip name MySQL kelompok 10 gitu ya. MySQL kelompok 10. Terus parameter selanjutnya adalah strip E ya. Environment MySQL root password. Kita bikinnya namanya stringnya just 123 gitu. Nah, setelah itu ini yang berbeda ya. Ini yang berbeda. Kita perlu tambahin strip P di sini. Strip P. Nah, P ini untuk apa? Jadi kita mau nge-map port dari kontainer kita gitu ya. Jadi strip P-nya ini misalnya saya bikin 3307 3306. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi kita akan nge-map kontainer port kita yang di port 3306 ya, ini default portnya MySQL ke port host kita 3307. Jadi kalau misalnya ada request yang masuk ke port 3307 ke device kita yang sekarang, ke host machine-nya, itu akan di forward ke port 3306 kontainer kita. Kayak gitu. Ya. Lalu itu doang. Jadi kalau misal udah, kita tinggal specify image-nya ya, MySQL latest. Nah, oh ini saya nggak bikin strip D ya, jadi dia nggak jalan di background. Jadi kita bikin baru lagi aja. Nah, kita bikin baru command line interface baru ya. Kita buka yang baru. Kecil aja. Nah, di sini jadi kita nggak perlu lagi tembak bash-nya ya. Tembak bash-nya dari sini kita bisa langsung aja MySQL di terminal biasa ya, di PC host-nya ya. Kita bisa langsung MySQL, terus kita specify host-nya itu lokal ya, 127.0.0.1. Ini adalah local host, area device lokal, terus kita specify portnya. Port 3307. Gitu, 3307. Terus kita kasih username-nya itu adalah root, dan kita minta password. Sini Joshua 123. Nah, udah masuk gitu ya. Jadi dengan begini semua request yang ada masuk ke port 3307 itu akan masuk ke port 3306 kontainer kita. Jadi kalau mau bikin establish database connection dan lain-lain itu kita tinggal specify aja portnya ada 3307 gitu. Otomatis akan masuk ke database kita yang di container gitu. MySQL kita yang di container. Nah, harusnya sekian dari video tutorial cara menggunakan Docker secara singkat. Terima kasih.